Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustadz, tentang ini ya, tentang tadi yang hadis terakhir tentang berjalan langkah kaki ke masjid ya, Ustadz. Kebetulan rumah saya ini di belakang masjid. Eh, tapi saya mengetahui bahwa keutamaan sholat di masjid itu memang untuk laki-laki saja gitu, Ustadz ya. Bagaimanakah hukumnya bagi kami wanita yang rumahnya dekat masjid? Apakah juga tidak 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 di apa maksudnya tidak mendapatkan fadilah tersebut gitu ya untuk sholat di masjid ataukah memang tempatnya wanita di rumah saja gitu ya. Itu pertama, kemudian kedua tentang sodakoh, Ustaz, kenapa gitu ya sodakoh selalu disebut-sebut dalam banyak ayat gitu ya sebagai amalan yang utama sekali gitu sehingga para para orang-orang yang telah wafat pun telah meninggal pun ingin kembali tuh khususnya untuk melakukan sodakoh gitu ya bukan amalan yang lain gitu seperti misalnya apa tilawah ataukah apa gitu ya Ustaz. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Oh iya, Kia. Ya. Sedekah itu artinya pembuktian ya, atas keyakinannya terhadap janji Allah, perintah Allah, syariat Allah, dan seterusnya. Yang namanya manusia dari sejak kecil, remaja, dewasa, tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Nggak ada cerita eh, nggak senang uang itu nggak ada. Manusia memang fitrahnya senang. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Ya. Kalau makan manusia bisa pensiun, bisa bisa mengurangi selera ya. Dulu makannya semangat, begitu umur 60. Tapi kalau harta nggak ada. Harta mau usia 60, 70 kalau ada masuk silakan masuk. Tapi karena cintanya kepada seakan dia ingin mengatakan begitu, wahai harta, kalau soal cintaku kepadamu nggak dilakukan 100%. Karena Allah yang nyuruh kamu keluarkan, saya keluarkan nih. Begitu yang sampai nisab ya, sampai nisab, apalagi uangnya miliaran misalnya, ya, tekan 4 miliar sekali zakat berapa? 100 juta ya. Ya Allah 100 juta dikeluarin. Ya, ya. Apalagi yang ya, uangnya ratusan miliar. Nisabnya bisa semiliaran juga. Itu kalau pakai ya, pakai naluri manusia sayang banget ya, ya, ya. Oleh karena itu di dunia pajak kan ada pengkiatan-pengkiatan. Berapa pajakmu seharusnya 1 M? Itu bisa dikiat-kiati, dikiat-kiati, seakan benar ya, eh, jadi 100 juta. Ya, kalau pajak itu urusan manusia dengan negara. Tapi kalau zakat nggak bisa dikiat-kiati begitu. Ya. Kalau harus keluar 1 juta, 100 juta. Udah nggak bisa. Ya. Ya, manusia harus bisa mengatakan ini 100 juta, bukan uangku lagi. Jadi dalam amal ini, dalam bab amal itu kuncinya itu ketika amal itu ya dilakukan dengan pengorbanan jiwa yang luar biasa. Ya. Maka secara otomatis amal itu ya, meningkat bobotnya di sisi Allah. Ya. Ada 5 waktu sholat yang paling utama subuh. Kenapa subuh? Ya karena manusia saat itu pengorbanannya untuk Allahnya luar biasa. Kalau bukan karena Allah, saya maunya tidur aja. Tapi karena cintaku kepada Allah, udah nggak enak lagi tidur itu. Termasuk 7 amalan yang membuat manusia dinaungi di surga. Itu semua menunjukkan amal yang butuh pengorbanan yang luar biasa. Anak muda yang taat kepada Allah. Aduh luar biasa bagi Allah. Ini namanya anak muda. Kuat, dia kepinginnya semua kekuatannya untuk main-main. Hiburan. Tapi ini digunakan, dihabiskan untuk
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya otomatis itu menjadi hal yang spesial. Ya. Nah, itulah hakikat sedekah. Ya. Ya. Jadi orang sudah berzakat saja, insya Allah sudah aman. Apalagi pakai ada sedekahnya, ada infaknya. Itu semakin menunjukkan bahwa manusia itu betul-betul membuktikan Allah lebih saya cintai dari harta. Dan di kalangan sahabat yang paling nggak bisa terkalahkan dalam bab ini adalah Abu Bakar Siddiq. Ialah yang namanya salah satu sahabat yang namanya nggak boleh ada saldo. Semua harus keluar, semua harus keluar. Boleh nggak kita niru? Boleh kalau syaratnya ya kita punya seperti Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu pengusaha. Ya, namanya pengusaha ya apa namanya istilahnya cash flow ya. Cash flow-nya itu nggak pakai titik ya, koma terus. Dihabisin koma, dan lagi juga keluar. Ya, artinya kalau memang itu Abu Bakar Siddiq nggak boleh ada orang yang dikorbankan. Mentang-mentang pengen Abu Bakar Siddiq nggak ada saldo, anak butuh anak butuh eh, biaya pendidikan nggak ada, harus minta-minta kok, nggak boleh seperti itu. Ya. Ya, walaupun ya hati-hati juga ya, kamu mengukur-ngukur bersedekah supaya iffah, hati-hati kebablasan. Kebablasannya artinya kebanyakan saldonya daripada yang dikeluarkan, bahaya juga. Ya, ya memang ibadah itu harus sesuai dengan SOP. Ya. Segala yang sesuai dengan SOP-nya ya udah mulia insya Allah. SOP ibadah laki-laki itu ke masjid. SOP ibadah perempuan itu di rumah. Bukan berarti kalau nggak ke masjid, perempuan itu jadi kekurangan pahala kalau nggak berjamaah juga. Karena dia nggak ke masjid inilah yang SOP dari Allah. Tapi kalau wanita itu enggak, saya mau ke masjid aja, ya boleh, nggak boleh dilarang. Tapi bukan berarti yang nggak ke masjid ya mengalami kekurangan amal, kekurangan fadilah. Karena itu sudah sesuai dengan SOP. Maka bagi perempuan ya bisa divariasi ya. Ada saat-saatnya dia di rumah. Ketika di rumah dia sadar bahwa saya yang nyuruh saya di rumah itu adalah saat saya ke masjid saya juga mengikuti ya, petunjuk Allah. Walaupun bagi saya nggak ada tuntutan, tapi boleh-boleh aja. La tamna'u masajidallahi ima Allah. Ada wanita muslimah ingin ke masjid ya jangan dilarang. Jadi segala sesuai dengan SOP, walaupun nggak ngapa-ngapain, itu insya Allah udah ada pahala. Nggak bisa wanita haid mengatakan rugi banget ya hidup ya orang-orang pada sholat, saya nggak sholat. Yang nyuruh kamu nggak sholat itu siapa? Allah. Ya otomatis nggak sholatnya kamu itu ya bagian daripada ibadah. Sebagaimana kalau kamu sholat ya tetap jadi dosa ya karena itu nggak sesuai dengan SOP.